Andai kau beri kami tenggat waktu ya Allah, laula akhartani, kalau kau beri aku waktu, ila ajalin qarib, aku tak minta hidup 1000 tahun, ila ajalin qarib, sebentar saja kau hidupkan aku ya Allah. Memangnya kalau ku tambah hidupku kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah, wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh. Tapi hari itu tidak berguna. Kenapa? Karena dunia sudah berakhir. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tas'arat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air sungai Siak, air laut akan naik ke darat, hancur, tsunami dahsyat berakhir. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Disitulah orang baru sadar. Orang Islam motivasi kerjanya bukan mau kaya. Karena kalau orang Islam mau kaya, maka yang tidak Islam pun kaya. Betul? Tapi spiritualitas kerjanya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya karangan ulama-ulama tasawuf selalu berkata sebelum berzikir, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, engkau yang kumaksud ya Allah, tapi ridhamu lah yang kucari. Nanti setelah orang semua masuk ke dalam surga, lalu kemudian semua sudah makan minum dalam surga, lalu kemudian Allah bertanya, madza turidun, hai penghuni surga, kalian mau apa lagi? Apa kata penghuni surga? Ridhaka, ridhamu ya Allah. Ingat yang 3. Pertama, bahwa tidak ada satupun manusia yang selamat dari lidah manusia. Kalau kau diejek, caci maki, sabar. Tidak ada satupun di dunia ini yang selamat dari omongan orang. Kalau ada yang menyangka dia selamat, berarti dia gila. Masa aku gila? 2. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Hidup ini susah. La rahata fil hayah. Selama kau jalani hidup, maka hidup ini tidak akan ada tenang. Suami baik, istri gak baik. Istri baik, suami Fir'aun. Suami baik, istri baik, anak geng motor. Suami baik, istri baik, anak baik, mantu tukang santet. Ada saja. Lalu kemudian tak ada satupun yang selamat dari kematian. Kita semua akan mati. Idza aradta an ta'siyallaha, kalau kau mau buat maksiat, mau buat dosa kepada Allah, silakan. Tapi bagaimana antakhtabi, kau cari fi makanin, tempat la yarakallahu fihi, di tempat itu Allah tak melihat engkau. Hai Ibrahim bin Adham, ya, aku sudah pergi kemanapun, terus rasanya tak ada tempat yang tak dipandang oleh Allah. Kalau begitu aku tak bisa buat maksiat. Carilah sampai dapat. Nanti kalau kau sudah dapat, buatlah maksiat di situ. Bagaimana status amal puasa orang yang pacaran? Ibadah dalam Islam itu ada targetnya, ada visi misinya. Salat tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Apa tujuannya? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Puasa itu apa tujuannya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasanya gugur, kewajiban puasanya gugur, tapi pahala puasanya tak ada. Malam yada qaulaz zur, siapa yang tak meninggalkan cakap yang tak baik, wal amala bihi, amal yang tak baik, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, tapi tetap dia pacaran. Kalian yang pacaran, berhentilah. 13 hari lagi puasa, masih juga pacaran, berhenti, stop. Buanglah mantan pada tempatnya. Ini waktu, tapi sampai masanya. Waktu yang lalu, yang lama, dapatkah terulang kembali? Lan tarji'al ayyamul lati madat. Waktu yang lalu tak dapat terulang kembali. Jangankan menit ini, jangankan waktu ini, jangan jam ini, detik yang lalu menetes air mata darah, kita tidak akan dapat mengulangnya kembali. Oleh sebab itu tatap masa depan,
isi dengan amal-amal soleh, isi dengan zikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah waktu. Apa kata orang barat tentang waktu? Time is money. Waktu adalah duit, uang. Tapi Islam tidak berkata demikian. Apa itu waktu? Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Semua yang melewati waktu ini rugi. Bahkan lebih parah lagi, sampai dia berkata, aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah puasa, aku tidak pernah berzakat. Kenapa rezekiku lancar? Kenapa anakku sehat? Kenapa aku umur panjang dan kekuasaanku hebat? Sombong. Yukhadi'un Allah. Mereka merasa sudah menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah sedang memainkan mereka dalam tipu daya bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur mereka dengan istidraj. Wa umli lahum. Aku ulur umur panjang, aku beri kekuasaan yang tinggi, aku beri harta yang banyak, aku berikan anak istri hidup yang tenang. Tapi sebenarnya itu adalah laknat bersampul rahmat. Menghadapi orang tua 3 rumusnya. Diam, diam, diam. Meninggal dia nanti takkan menetes air mata. Meninggal dia nanti takkan menetes air mata. Cukup turut udah, Mak. Mati engkau, Mak, takkan menangis aku. Cukup turut sudah. Tapi kalau dilawan dia sekarang, begitu dia meninggal, itu yang mencakar dinding Allah. Kalau nampak ada orang menangis luar biasa waktu maknya meninggal, ada kesal yang tak sudah. Kemana risau hati kan dialamatkan. Kalau masih ada makmu di rumah, balik dari sini, belikan makanan kesukaan dia, belikan pakaian kesayangan dia, bawakan duit, kasih ke dia, senangkan hatinya. Kalau kau buat makmu macam raja, maka rezekimu macam rezeki seorang raja. Kau gendong emakmu dari ujung batu ke Makkah, takkan dapat menebus sakitnya waktu melahirkan. Wahnan ala wahnin, menggeletar tangannya, bersimbah darah dia melahirkan kau. Dapat kau tebus. Ujian yang pertama, khauf, takut. Yang kaya takut miskin, yang senang takut susah. Apakah takut itu bisa membuat orang menjadi kafir? Ya. Saking takutnya miskin, menghalalkan segala cara. Apa yang membuat orang melakukan perbuatan haram? Takut. Artis ingin eksis di panggung hiburan, maka dia buka yang tidak semestinya dilihat oleh bukan mahramnya. Apa yang membuat orang takut? Takut, takut, takut. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji kalian dengan rasa takut. Walju', lapar. Lapar, di mana letak lapar? Perut. Berapa panjang perut? Sejengkal. Gara-gara perut yang sejengkal, orang menghalalkan segala cara. Sejengkal perut, sejengkal di atas pusar, sejengkal di bawah pusar. Nafsu perut, nafsu syahwat. Kedua-dua nafsu ini membuat orang menjadi menghalalkan segala cara haram. Betapa kehidupan yang singkat, tapi di tengah hidup yang singkat ini banyak yang tidak sadar, sehingga azab yang dia terima lama, berkekalan, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Hangus, gosong, terbakar, hitam, melepuh, menjadi arang, ia diganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Mereka yang melihat azab itu berteriak, Rabbana absarna, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan kaki kami ke dunia. Orang yang tidak rugi. Kenapa? Karena waktunya tidak ada yang kosong. Waktunya diisi dengan apa? Membaca Al-Quran. Waktunya diisi dengan apa? Zikir. Itu kenapa diisi dengan lagu-lagu? Raqqat 'ainaka syauqan, hati kami lembut, menetes air mata kami karena kerinduan ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal, bisa berkunjung ke makam Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah,
kami berterima kasih kepadamu ya Rasulullah. Kalau bukan karena engkau, kami sudah lama terjebak oleh waktu. Kalau bukan karena engkau, kami sudah lama dipotong oleh waktu. Tapi engkau mengajarkan kami menghormati waktu. Malam ini tak ada waktu yang terbuang karena bonceng sana, bonceng sini. Karena anak-anak muda sudah berkata, say no to bonceng. Saya Pak Ustaz dengan kawan saya itu memang sakit hati saya. Kenapa? Cakapnya kasar. Tak, cakapnya tak pernah kasar. Dia orangnya baik, lembut. Jadi kenapa sakit hati? Mobilnya baru. Asal lewat, ten-ten. Mendengar klaksonnya naik darah tinggi saya. Sama yang ini, ini saya paling sakit hati Pak Ustaz. Apa? Bininya baru. Istri yang lama meninggal. Ibu mau marah. Siapa orang yang paling kita sakit hati, bayangkan wajahnya, doakan dia. Maka malaikat akan turun. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, hadis sahih. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Jangan doakan yang tak baik. Karena kalau kita doakan yang tak baik, malaikat mengaminkan. Belum sampai doa ke dia, ke kita lebih dulu sampai. Na'udzubillah. Ustaz, bagaimana seharusnya akhlak kita supaya jodoh kita baik? Jadi kita pikir baik, ucap baik, buat baik, amal baik, Allah kasih baik. Kalau ternyata Allah kasih nggak baik, berarti ujian. Dan kita sabar dengan itu. Boleh jadi Allah ingin menyuruh kita memperbaiki orang yang nggak baik. Atau boleh jadi juga Allah akan kasih kita yang lebih baik daripada itu. Oleh sebab itu senantiasa husnuzan kepada Allah. Pikir baik, kata baik, buat baik, amal baik. Semoga Allah kasih yang baik insyaAllah. Anak-anak muda, jangan pernah berpikir kalian akan dapat Aminah kalau kalian sendiri enggak Abdullah. Aminah, perempuan yang amanah, hanya diperoleh oleh hamba Allah, Abdullah. Bertemu Abdullah dengan Aminah, akan lahirlah anak yang terpuji, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat yang dibaca? Teriakan, pekikan orang yang masuk ke dalam neraka Jahannam. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar sakitnya, pekikan, teriakan, jeritan. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh. Kami ingin bantu masjid, kami ingin sekolahkan anak yatim, kami ingin muliakan fakir miskin, kami ingin bantu panti jompo. Farji'na, balikkan lagi kami dunia. Kami ingin salat tahajud, kami ingin tahiyatul masjid, kami ingin puasa sunnah. Saat itu penyesalan tak lagi berguna. Apakah orang yang melakukan perbuatan dosa itu tidak tahu bahwa dia dilihat Allah? Dia tahu, tapi dia lawan pengetahuan. Orang yang melawan pengetahuan imannya secara sengaja, secara sadar, terus dilawannya, maka orang itu disebut fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Sekali dilawan, jauh hidayah. Sekali dilawan, jauh. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Akhirnya dia tenggelam dalam perbuatan fasik. Tahu dia itu haram, dibuatnya juga. Tahu dia itu tak boleh, dibuatnya juga. Tahu dia itu perbuatan buruk, dibuatnya juga. Akhirnya Allah sesatkan dia ke dalam kesesatan yang nyata. Yudillu bihi katsira, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang diberikan hidayah, jalan petunjuk oleh Allah. Kamu adalah dai, ajak sahabat-sahabatmu. Kamu pimpinan di perusahaan, selamatkan karyawan-karyawan. Ini menolong di jalan Allah. Orang paling rugi adalah pernah hidup di atas dunia, tapi tak pernah berbuat kebaikan, mengajak orang lain. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah zikir. Masalah orang lain gak sholat, bukan urusan saya. Bukan orang Islam. Karena orang Islam, dia tidak egois. Dia ingin ajak saudaranya. Orang Islam itu bukan di dunia, sampai di akhirat ketika disuruh masuk surga. Udkhulu, masuklah kalian ke dalam surga. Apa kata dia? Ya Allah, aku tidak ingin masuk surga sendirian. Kawanku yang dulu sama-sama satu pengajian, sama satu masjid, mana dia ya Allah? Ternyata setelah dicari-cari, dia akan masuk surga, tapi kloter terakhir. Di mana dia sekarang? Transit. Izinkan aku mencarinya ya Allah. Maka Allah berikan izin, cari dia.
maka ketika itu Allah berikan dia kebal, tidak terkena api neraka. Cari saudaramu yang ada di dalam surga, dalam neraka, tarik dia. Itulah syafaat orang-orang soleh. Anak-anak muda, kalian kok belum ke masjid? Kenapa belum hijrah? Kenapa belum buat komunitas? Kenapa belum pindah dari yang tidak benar kepada yang benar? Kenapa belum pindah dari yang batil kepada yang betul? Malu Pak Ustaz, masih muda kok ngaji. Masih muda nih ya, gaya-gaya dulu lah. Ini bukan malu, ini tidak benar. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan malu itu apa? Malu umur panjang tapi belum ibadah. Malu lama hidup tapi nggak pernah ngajak orang buat baik. Malu dekat masjid tapi nggak pernah ke masjid. Malu sudah tua tapi nggak bisa baca Quran. Malu punya anak banyak tapi nggak ada yang soleh dan solihah. Malu sudah banyak harta tapi tidak dipakai menolong Allah. Ada perasaan malu. Nah, inilah malu yang benar, ditumbuhkan di dalam hati.